Halo semuanya, di video ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana caranya mengkonfigurasi routing statik dan DHCP server pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk topologinya seperti ini, topologi sederhana saja. Dan untuk router pertama itu dengan IP 10.10.1, dan di router kedua itu ada 10.10.10.2 itu untuk antar routernya. Lalu untuk router 1 ke PC kliennya itu ada IP 192.168.10.1, dan di router kedua untuk kliennya itu di 172.168.20.1. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk yang pertama mungkin kita ke router A terlebih dahulu. Router pertama ini kita langsung ke CLI aja ya. Kita harus kita mengkonfigurasinya dengan CLI. Kita penuh. Pertama kita enable dulu. Setelah enable, kita coba ubah nama routernya dulu. Kita ke configure terminal. Setelah itu kita ubah nama routernya menjadi misalnya router A. Sudah berubah, kita exit, kita write memory. Kenapa seperti itu? Biar nanti pada saat restart dia tidak berubah kembali. Kita lanjut ke setting IP-nya. Configure terminal lagi. Lalu kita ke interface fast ethernet 10/0. Ini untuk yang router dan routernya. Lalu kita isi IP address, yaitu yang di sini 10.10.10.1 berarti 10.10.10.1 dengan MAC addressnya 255.255.0. Lalu enter. Setelah itu no shutdown. Setelah itu kita setting IP address yang ke arah kliennya. IP address fast ethernet. Kita exit dulu ini. Exit. Lalu kita ke interface fast ethernet 0/1. Di sini kita tambahkan IP address ke arah yang kliennya, yaitu ke 192.168.10.1. IP address 192.168.10.1. 255. No shutdown. Lanjut, sekarang kita setting IP DHCP servernya agar si PC klien ini nanti dapat IP-nya secara otomatis. Kita exit lagi, lalu ke service DHCP. DHCP udah, lalu ke IP DHCP full, lalu full 1 misalnya namanya. Lalu kita isi network 192.168.10.0, karena network dari 10.1 itu yaitu 10.0. Lalu networknya 255.0. Enter. Default routernya yaitu 10.1, 2.168.10.1. Enter. DNS servernya 192.168.10.1. Enter. Setelah enter, kita semua selesai, exit.
kita coba ke PC 0 dulu, desktop IP, kita ke DHCP, apakah sudah dapat IP secara otomatis. Nah, di sini sudah mendapatkan IP secara otomatis ya, berarti settingan DHCP server kita sudah berhasil. Lalu ke PC 1 juga, desktop, IP, DHCP server. Nah, berarti IP-nya 10.3 untuk PC 1 dan 10.2 untuk PC 0. Coba kita ping di sini. Kita ping ke arah router 192.168.10.1. Sudah reply ke PC sebelahnya, sudah reply juga. Berarti settingan untuk DHCP server yang pertama, router pertama udah selesai. Kita lanjut ke router kedua. Di router kedua juga kita setting dulu untuk nama routernya. Pertama enable dulu, lalu configure terminal. Setelah itu hostname router B. Setelah router B, exit, lalu write memory. Oke, lalu ke configure terminal lagi, kita setting IP router ke routernya dulu, yaitu interface 0/0. Berarti ke interface fast ethernet 0/0, lalu IP address 10.10.10.2, yang di sini. Lalu 25.25.25.0. No shutdown. Setelah itu exit, kita ke IP address ke fast ethernet 0/1-nya ke arah PC client, PC user. Interface fast ethernet 0/1. Kita tambahkan IP address-nya 172.168.20.1.25.25.25.0 yang ini ya. Berarti enter. Setelah setting IP no shutdown, jangan lupa untuk mengaktifkan. Setelah itu kita exit. Sekarang kita setting DHCP servernya lagi. Lalu kita ke config terminal, kita sudah di config ya. Berarti kita tinggal ke service DHCP-nya. Lalu IP DHCP full 1. Lalu kita kasih network. Nah, ini ya, kita isi yang ini 172.168.20.255.255.255.0. Enter. Default routernya 172.168.20.1. DNS servernya 172.168.20.1. Exit. Kita tes kembali. Kita setting IP-nya terlebih dahulu. Apakah sudah dapat? Oke, sudah sukses ya. Lalu ke PC yang terakhir. Ini pun sudah dapat. Coba kita tes ping. Kita ping ke gateway-nya dulu, ke routernya dulu.
ping 172.168.20.1. Sudah reply ya. Sekarang kita ping ke tetangganya, ke PC tetangganya 20.2. Sudah reply juga. Nah, sekarang gimana caranya nge-ping ke tetangga yang sebelah sini, ke blok network 10.1 bisa. Karena saat ini jika kita ping ke tetangga yang jauhnya itu, ke network 10.1 misalnya, itu masih belum bisa. Apalagi ke PC-nya langsung ke dot 2, dot 3 itu masih belum bisa. Nah, caranya kita harus setting routernya dulu. Kita harus config routingnya dulu. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Kita ke router 1 dulu, router 0 dulu. Di sini kita metodenya itu static routing. Tinggal kita routing antara IP destinasinya, yaitu IP tangganya yang jauh ini dimasukkan ke settingan di router ini. Seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya kita ke config terminal terlebih dahulu, dan ini sudah posisinya di config terminal. Lalu kita ketik IP root lalu kita IP si networknya, network clientnya yang tetangganya ini ya, 172.168.20.0, 255.255.255.0, dan routernya yaitu 10.10.10.2. 10.10.10.2. Enter. Setelah itu exit. Kita setting yang satunya. Yang satunya pun sama, kebalikannya, berarti kita masukkan yang 10.0 dan 10.10.10.1. Tinggal IP root 192.168.10.0, 255.255.255.0, 10.10.10.1. Enter. Itu. Kita cek kembali apakah sudah benar. Sudah benar ya. Sekarang kita tes. Kita tes dari PC paling ujung kiri. From kita ping ke 10.10.2 terlebih dahulu. Ping 10.10.10.2. Nah, sudah reply ya. Kita coba lagi. Sudah reply. Kita coba ke arah network 172-nya. Ping 172.168.20.1. Sudah. Sekarang kita ke PC yang PC 2. 20.2. Nah, sudah reply ya. Kita PC sebelahnya lagi. Sudah reply juga. Sekarang sebaliknya. Dari PC ujung kanan kita ping ke PC 0. Kita ke desktop. Kita command prompt. Lihat dulu. Ping 10.10.10.1 sudah bisa. Ping lagi 192.168.10.1 sudah bisa juga. Sekarang kita ping PC 0-nya, yaitu 10.2. Sudah bisa semua. Kita tes kembali dengan cara kita kirim surat. Misalnya kita
dikirim dari visi 0 ke visi 2. Kita tes, sukses ya. Kita tes lagi dari visi 1 ke visi 3, sukses. Jadi cukup singkat memang konfigurasi di routing statik dan DHCP servernya. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan atau lain sebagainya bisa kalian ketik di kolom komentar, oke? Dari saya cukup sekian, terima kasih, selamat beraktivitas kembali, bye bye.